Selamat siang, nama saya Adrina Silalahi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang surat izin pendirian usaha. Pertama-tama saya akan membahas pengertian SITU dan HO. SITU atau surat izin usaha adalah pemberian izin tempat usaha yang tidak dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan pada lingkungan sekitar. Sedangkan HO adalah sebuah pemberian izin tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan di tempat sekitar. B. Prosedur mendapatkan SITU dan HO. Cara-caranya yaitu buatlah surat permohonan yang bermaterai 6.000, kemudian fotokopi KTP dari pemohon, kemudian setelah itu buatlah surat kuasa dan fotokopi KTP tersebut. Lalu fotokopi izin mendirikan bangunan gedung atau IMBG. Lalu fotokopi bukti penguasaan hak atas tanah, kemudian fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi surat pemberitahuan pajak terang, dan persetujuan dari warga dan lingkungan sekitar. C. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan SITU. Fotokopi KTP 1 lembar, pas foto hitam putih ukuran 3x4 3 lembar, fotokopi sertifikat tanah, surat sewa menyewa 1, dan rangkap fotokopi IMB 1 lembar. 2. Membuat nomor rekening perusahaan. Yang harus dilakukan dalam membuat nomor rekening perusahaan yaitu siapkan dokumen asli menhukum, KTP asli, NWP asli perusahaan, NPWP asli direktur utama, SIUP perusahaan yang asli, TDP, dan setoran uang pertama 1 juta. 3. Membuat logo dan merek perusahaan. Hal yang dapat dilakukan yaitu bagi perusahaan pemula, logo dan merek merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk dipikirkan. Seorang pemula harus membayangkan usahanya akan lebih luas, lebih besar, dan sehingga diperlukan pula logo dan nama yang sangat luar biasa atau paling tidak bisa mempresentasikan nama besar usaha dan nantinya. Jadi menurut saya fungsi logo itu adalah untuk menunjukkan ciri khas suatu usaha kita agar bisa menarik pelanggan untuk membelinya kepada kita supaya juga agar usaha kita laku dan berjalan dengan lancar. 4. Membuat nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan dengan cara warga negara Indonesia atau WNI fotokopi KTP, warga negara asing atau WNA membawa fotokopi atau paspor kartu izin tinggal atau KITAP atau KITAS, surat keterangan usaha atau SKU, surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai 6.000. Buat akta pendirian usaha. Dapat dilakukan dengan cara di bawah ini antara lain: mencantumkan nama pendiri perusahaan, menyampaikan beberapa hal kepada notaris, pengesahan akta, dan menunggu surat pengesahan. 6. Membuat surat izin perdagangan atau SIUP. SIUP atau yang disebut dengan surat izin perdagangan merupakan sebuah atau sekumpulan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan usaha perdagangan. Surat izin ini dimiliki oleh setiap pemilik usaha tanpa kecuali baik perorangan atau BUMN sekalipun. Cara membuatnya dapat dilakukan dengan mengambil formulir pendaftaran, isi dan tanda tangani formulir pendaftaran, bayar biaya pembuatan SIUP, dan ambil SIUP-nya. A. Pengklasifikasian SIUP. Maka klasifikasi surat izin usaha dapat dibagi menjadi 1. Klasifikasi perusahaan mikro adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih sampai dengan maksimal 50 juta. Sedangkan klasifikasi perusahaan kecil maksimal lebih dari 50 juta dan klasifikasi perusahaan menengah maksimal 10 miliar. Klasifikasi perusahaan besar lebih dari 10 miliar. Prosedur permohonan SIUP.
fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan, fotokopi NPWP, dan fotokopi surat izin tempat usaha, serta neraca perusahaan. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan SIUP. Dokumen fotokopi KTP pemegang perusahaan, fotokopi NPWP, surat keterangan SITU, dan materai 6000. Membuat tanda dasar perusahaan TD atau TDP. Dapat dilakukan dengan surat keterangan domisili perusahaan, identitas para pemegang saham. 8. Membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah mengenai dampak besar atau penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan di Indonesia. Fungsi AMDAL. 1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengolahan, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan awal dari rekomendasi tentang izin usaha sebagai surat izin kelayakan lingkungan dan bahan perencanaan pembangunan wilayah. Dasar hukum AMDAL tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti dari Undang-Undang 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Pedoman pelaksanaan AMDAL. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005. Dokumen yang diperlukan dalam membuat pengurusan AMDAL. Dokumennya yaitu fotokopi NPWP, TDP KTP, wirausaha, akta pendirian perusahaan, dan situ, dan dana lokasi pengesahan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.